Swastiastu. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem organ pada manusia. Anggota kelompok 7 terdiri dari Nimade Mirayanti dengan NIM 20110211018. Yang kedua ada Jovita Melinda dengan NIM 20110211027. Dan yang ketiga ada Nimade Eldina Anissa Putri dengan NIM 20110211029. Peta konsep pengembangan mata pelajaran dengan model kurikulum Nichols dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama deskripsi model Nichols, yang kedua kerangka konsep model Nichols, dan yang ketiga penerapan model Nichols pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Model Nichols, Audrey dan Howard Nichols dalam bukunya Developing a Curriculum of Practical Good pada tahun 1978 menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen kurikulum yang membentuk siklus. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dalam adanya perubahan situasi. Kerangka konsep model Nichols ada 5 tahap. Tahap 1, Situational Analysis. Tahap 2, Selection of Objective. Tahap 3, Selection and Organization of Content. Tahap 4, Selection of Organization of Methods. Dan tahap 5, Evaluation. Penerapan model Nichols pada mata pelajaran IPA di jenjang SD. Model pengembangan kurikulum Nichols. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 5, semester ganjil, materi sistem pencernaan manusia, submateri organ pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, analisis situasional. Tubuh memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti sekolah, belajar, dan bermain, tubuhmu memerlukan makanan bergizi. Agar makanan yang bergizi dapat diserap oleh tubuhmu dengan baik, alat pencernaanmu harus dalam keadaan sehat. Di dalam alat pencernaan itulah zat-zat makanan diolah terlebih dahulu, kemudian diserap oleh tubuhmu. Kedua ada seleksi tujuan. Adapun seleksi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai peserta didik, yang pertama mampu menunjukkan nama organ pada pencernaan manusia, yang kedua mampu menyebutkan organ pencernaan manusia secara berurutan, dan yang ketiga mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Yang ketiga, menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran. Isi atau materi disesuaikan dengan pencapaian yang akan diraih peserta didik setelah pembelajaran. Dari hasil analisis situasi dan tujuan pembelajaran, maka guru dapat menentukan materi yang cocok dalam materi pembelajaran, yaitu materi mengenai organ pencernaan makanan pada manusia. Adapun materi pelajaran yang dapat digunakan, yang pertama menunjukkan nama organ pada pencernaan manusia, yang kedua menyebutkan organ pencernaan manusia secara berurutan, dan yang ketiga menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Yang keempat, menentukan dan mengorganisasi metode. Yang pertama ada metode ceramah. Metode yang memberikan penjelasan sebuah materi mengenai organ pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua ada metode tanya jawab. Metode dengan cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pernyataan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru mengenai materi organ pencernaan makanan pada manusia. Yang ketiga ada demonstrasi. Metode mengajar dan memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan sistem pencernaan manusia atau materi organ pencernaan makanan pada manusia yang sedang disajikan. 4 ada metode penegasan. Metode dengan cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa pada materi organ pencernaan makanan pada. Dan yang kelima, evaluasi. Terdapat 3 aspek yang dinilai. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada sikap, dan yang ketiga ada psikomotor. Metode pembelajaran pada kognitif terdiri dari metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan.
Teknik penilaiannya yaitu tes, jenis penilaiannya yaitu hasil, dan instrumen penilaian yaitu perangkat tes. Yang kedua, metode pembelajaran pada sikap terdiri dari metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Teknik penilaiannya yaitu observasi, jenis penilaiannya yaitu proses, dan instrumen penilaiannya yaitu lembar observasi atau lembar penilaian diri. Dan yang ketiga, metode pembelajaran pada psikomotor terdiri dari metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Teknik penilaiannya yaitu observasi, penilaiannya yaitu proses dan hasil, dan instrumen penilaiannya yaitu lembar observasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Om Santi 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 Om.